Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bidzikrihi dzikran katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para shaimin dan shaimat, para pemirsa yang berbahagia, senantiasa dalam lindungan Sang Pencipta. Tentunya hanya kepada Allah kita selalu bersyukur, bertawakal terkait dengan apa yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Allah lah yang menggenggam seluruh kekuasaan, mengatur alam ini, termasuk mengatur gerak jantung, derap hati, dan niat kita pada hari ini. Salawat beri salam tetap buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya. Rasulullah pernah berkata dengan sebuah hadis yang ringkas, aku rindu kepada umatku yang mereka tidak berjumpa denganku tapi mengamalkan sunnahku. Aku sangat rindu kepada umatku yang mereka tidak berjumpa denganku tetapi mengamalkan Al-Quran. Karena kita memang tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Beda dengan sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abu Bakar, dan sahabat yang lainnya. Mereka berjumpa dengan Rasulullah, maka tingkat keimanannya berbeda, dan kita pun dihargai dengan tingkat keimanan kita. Kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik dan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara pemirsa, dalam jangka kurang lebih 20 menit kita akan membicarakan terkait dengan memaknai Ramadan dengan kondisi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Di akhir Ramadan biasanya kita akhir dengan takbir, karena situlah makna terakhir kita menjalankan ibadah hari pertama, kedua, 10, 20, dan terakhir di bulan Ramadan. Dan biasanya kita melaksanakan takbir menyongsong terbitnya satu fajar, satu Syawal fajar menyingsing, dan semua kita mengagungkan Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasamu. Jadi kalau seandainya puasa kita masih 29 ragu karena hilalnya belum kelihatan baik hisab maupun ru'yah, maka kita walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka cukupkanlah bilangannya. Dan apabila sudah cukup, yakin kita sudah habis tarawihnya, maka ditandai dengan walitukabbirullaha ala ma hadakum, kita bertakbir memuji keagungan Allah ala ma hadakum, terhadap petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan kepada kita. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kita menjadi orang bersyukur dan menguburkan sikap takabur. Kita bertakbir begitu diberitahu bahwa pada Ibu malam hari ini kita tidak sholat tarawih dan besok pagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka biasanya kita bertakbir kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maknanya walitukabbirullaha ala ma hadakum. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagi yang jauh dari ibunya, nelpon, sekarang bisa WA, video call, nangis ya. Karena keagungan Allah. Gak bisa pulang kampung, ya kan, dari jauh-jauh, dari Jakarta, dari Batam, takut pula di swab.
atau di rapid, akhirnya nggak pulang. Udahlah, suara takbir menyambungkan. Mengakhiri bulan Ramadan, orang tua di Padang, anak di Jakarta atau di London atau di Amerika, di mana disatukan dengan kalimat-kalimat Allah. Oleh karena itu, apa maknanya? Maknanya apabila kita sudah melaksanakan bulan puasa, bulan Ramadan dengan penuh kecermatan, penuh dengan kehati-hatian, maka Allah akan berikan kharaja minaz dzunub kayyaumi waladhu ummuhu. Siapa saja yang melaksanakan puasa dan qiyamul Ramadan dengan baik, kharaja minaz dzunub, maka Allah akan keluarkan dosa-dosanya, dibuang dosa-dosanya, kayyaumi ladathu ummuhu. Dia keluar dari dosanya bagaikan bayi yang baru lahir dari ibunya. Bukan kita lahir dari ibu, bukan, karena kita diampuni dosa-dosa kita, maka bagaikan kita seperti bayi yang baru lahir. Karena dosanya tidak ada, karena bayi yang ada itu tidak pakai dosa. Bayi yang baru lahir tidak dosa. Bukan artinya betul-betul kayak bayi betul. Begitu kita sudah sholat Idul Fitri, kemudian ustadznya bilang kita dosanya sudah diampuni, kita bagaikan bayi baru lahir, kemudian kita merangkak semua. Bukan itu maksudnya. Kita tidak punya dosa. Oleh karena itu, makna bulan Ramadan atau makna Ramadan yang sudah kita lakukan untuk bangsa Indonesia, mari kita garis bawahi terkait dengan filosofi balita. Kenapa? Kayyaumi waladhu ummuhu. Orang yang sudah tidak punya dosa itu bagaikan kehidupannya seperti balita. Ingin ambil maknanya, kita lihat bagaimana kehidupan balita. Pertama, karakter balita itu wajahnya menyenangkan. Tidak ada balita itu menyebalkan. Umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, wajahnya betul-betul wajah menyenangkan. Melihatnya senang, karena dia tidak punya dosa. Seharusnya bangsa Indonesia ini sudah beberapa kali Ramadan, kemudian bertakbir Idul Fitri, seharusnya wajah-wajahnya bagaikan wajah balita, yaitu menyenangkan. Bukan seperti balita, bagaikan. Walaupun kita tua, umur 60 tahun, tapi wajahnya menyenangkan, senyum, tidak pemarah. Karena kalau marah itu perlu banyak komponen. Tapi kalau senyum hanya satu saja. Senyum, kemudian mulutnya, bibirnya agak ke bawah. Senyum, alhamdulillah. Alhamdulillah, kan enak. Tapi kalau marah itu banyak otot yang diperlukan. Marah itu perlu mata melotot, perlu otot-otot mata, otot mulut, kemudian perlu kita keraskan muka kita. Kalau kita marah, banyak komponen yang dibutuhkan dalam wajah. Tapi kalau kita senyum, enggak, modalnya cuma satu, mengucapkan alhamdulillah, senyum, alhamdulillah, bibirnya agak jatuh. Nah, tidak ada orang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, enggak ada. Tapi alhamdulillah dengan ikhlas itu enak. Filosofi balita memaknai Ramadan, wajah balita itu menyenangkan. Pertanyaannya, kapan kita sudah mulai menyebalkan wajah-wajah kita? Lihat orang tidak enak, atau wajah kita dilihat orang tidak enak. Ketemu janji rapat jam 10, nggak jadi-jadi, punya alasan nggak datang. Kenapa? Melihat wajah orang lain itu tidak senang. Kita pun nggak senang lihat kita. Kita tidak senang lihat mereka, mereka tidak senang lihat kita. Ayo kita berfilosofi seperti balita. Wajah kita itu senang siapapun melihatnya, walaupun sudah senior. Ada umur 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 65, wajah kita tetap senang gitu. Terpancar dari hati itu wajah kita, wajah yang menyenangkan. Karena kita sudah selesai melaksanakan bulan Ramadan 1 bulan penuh, sehingga wajah-wajah kita adalah wajah yang menyenangkan. Kemudian balita itu jujur. Ada nggak balita yang tidak jujur?
tatapan matanya jujur, tidak pernah dusta, baik pada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Karena jujur kita pernah pinjam HP orang, cas HP maksudnya di kantor, kembalikan. Jangan diambil pula, bukan punya kita. Kemudian kita pinjam mobil orang lain, kadang-kadang BBM-nya tidak kita kembalikan. Jujur, kita pakai mobilnya, seharusnya kita kembalikan, kalau perlu penuhi sedikit. Nah, kalau kita pinjam kendaraan orang, sudah ditolong, mohon pulang itu seberapa minyak yang diberikan itu pula diisi. Kenapa? Kejujuran. Supaya kita menyenangkan orang. Ini tidak pinjam cas HP, kadang nggak kembalikan, pinjam laptop rusak, dia nggak bilang-bilang. Itu kan persoalan yang kecil-kecil tapi berdampak. Ya untuk apa puasa kita selama 1 bulan penuh nggak pernah berubah, tidak bermakna. Dan bangsa kita hutang makna sama Ramadan. Ramadan membuat orang menjadi baik, ternyata tidak baik. Kita berhutang makna. Ayo kita bayar makna itu dengan makna kejujuran. Islam ini dimulai kejujuran, jangan kepalsuan. Ada seorang murid tahu kalau gurunya ini palsu dalam mendidik. Gurunya pun tahu kalau murid-muridnya menghargai dengan kepalsuan. Kan kisahnya di negara palsu. Begitu pagi seorang guru mengucapkan selamat. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya, mahasiswaku. Mahasiswa menjawab, waalaikumsalam ibu guru atau ibu dosen. Sang dosen tahu yang diucapkan itu pura-pura. Mahasiswa lebih tahu bahwa dosennya berpura-pura mengucapkan salam. Oke, kita belajar dengan data-data yang palsu. Mahasiswa senang pula, yang penting lulus. Akhirnya di akhir semester masuk portal nilainya dengan nilai kepalsuan. Para dosen, para admin, mahasiswa tahu kalau memang nilai itu nilai palsu, karena kuliahnya tidak serius, tugasnya tidak serius, datanya tidak serius. Pada akhirnya dia diwisuda, semua mengucapkan selamat. Selamat sudah diwisuda, mudah-mudahan ilmunya berkah. Tapi tahu bahwa ucapan itu adalah kepalsuan. Dia pun membalas dengan penuh kepalsuan yang lebih bagus. Terima kasih atas ucapannya, guruku, dosenku. Semoga kami menjadi orang berguna dengan kata dan hati yang palsu. Akhirnya dia memimpin negara, memimpin masyarakat, memimpin institusi dengan sebuah kepalsuan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini kisah di negeri palsu. Kenapa? Karena Ramadan tak pernah berkontribusi kepada sebuah kejujuran. Selanjutnya, balita itu tidak pernah dendam. Dia tidak pernah mau memutuskan tali silaturahim. Karena dalam Islam, la yadkhulul jannah ila qati'un. Tidak akan masuk surga bagi orang-orang qati'un, yaitu pemutus. Bahwa qati'ur rahmi, yaitu pemutus tali silaturahim. Ingatlah balita, anak SD, anak TK. Dia tidak pernah dendam, walaupun bertengkar sebentar, damai lagi. Ibunya komplain sama gurunya. Ibu wali murid 1, wali murid 2 komplain, dendam. Apa kata wali muridnya? Ibu guru kok, kenapa ibu guru ini kok tidak bisa mengurus siswa dan siswinya? Bu gurunya marah, orang tuanya marah, dan saling dendam, sementara anaknya sudah berdamai. Balita, dia tidak mau ribut. Ributnya hanya kecil-kecilan, nanti damai lagi. Balita tidak dendam, dan dia tidak pernah memutuskan tali silaturahim. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kapankah kita sudah mulai memutuskan tali silaturahim? Waktu balita, waktu SMP, SMA, atau sarjana, atau setelah berkeluarga? Kita banyak yang memutuskan tali silaturahim. Dulu kita bersaudara
7 orang, dikandung oleh ibu yang sama. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga keluarga tersebut dirasakan bersama. Hari ke hari akhirnya semua nikah dan punya anak. Kakak 1, 2, 3 sampai 6 tak pernah bersapaan karena sibuk dengan urusan masing-masing. Dulu bisa makan bersama, sekarang jangankan makan bersama, WA untuk kesepakat bersama tidak bisa. Kenapa? Begitu beratnya untuk menjalin tali silaturahim. Kemudian filosofi balita sebagai sebuah makna dari akhir Ramadan adalah balita itu tidak mau dicuekin. Ketika kita gendong dia, kemudian sambil nyanyi, sambil sholawatan, kemudian datang orang, kita sapa pula. Maka bayi yang kita gendong, dia menangis, dia meronta-ronta. Kenapa? Saya tidak mau dicuekin. Hidup ini tidak boleh cuek. Kita berikan tugas, jangan sampai cuek pada tugas kita. Jangan sampai orang itu membuat tidak enak. Jangan membuat orang tidak enak hati disebabkan karena kita. Kenapa? Karena kita cuek. Kita ditugaskan bidang A, kerjakan. Jangan sampai pekerjaan kita dikerjakan oleh orang lain sementara gaji dan tunjangan di kantor kita menikmati orang lain mengerjakan. Jangan sampai demikian karena tidak pernah kembali kepada fitrah. Makna kembali kepada fitrah bagikan kita kehidupan balita yang tidak boleh kita cuek terhadap sesuatu yang tidak perlu kita cuekkan. Ini tugas kami, ini tugas saya, harus saya laksanakan sesuai dengan amanah. Jangan diberikan pada orang lain. Kemudian balita itu selalu menangis bila kondisinya tidak beres. Sedang kita gendong, ternyata buang air kecil, dia akan menangis karena ada sistem dalam hidupnya tidak beres. Apa maknanya dalam kehidupan ini? Kembali kepada fitrah, hasil dari buah Ramadan, memaknai Ramadan ini. Ketika kita harus menyesal, kita harus menangis minta ampun kepada Allah jika kita betul-betul merasa ada yang tidak beres dalam hidup ini. Ketika kita banyak lalai kepada Allah, kita tidak melaksanakan tugas yang terbaik, cobalah kita beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sungguh perbanyaklah membaca istighfar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Engkau lah Maha Pengampun, Engkau adalah pencipta makhluk. Dan ya Allah, ampuni segala kekhilafan kami. Jadi jujurlah di hadapan Allah jika ada kehidupan ini sistem kita tidak beres. Segeralah menangis di hadapan Allah. Tetesan air mata kita yang jatuh ke sajadah, bahkan tetesan air mata kita yang jatuh ke bumi, Allah akan perhitungkan. Dengan apa? Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kita masuk surga nanti bukan tidak punya dosa, tapi karena kasih sayang Allah dan ampunan Allah lah kita masuk surga. Sementara tetap kita berdosa, jangan merasa tidak pernah dosa. Tapi karena keagungan Allah, kasih sayang Allah yang luas, ampunan Allah menyebabkan kita bisa masuk surga. Bukan karena dosa kita tidak ada, dosa kita tetap ada. Oleh karena itu, filosofi balita mampu maknai akhir Ramadan. Selamat melaksanakan sholat tarawih terakhir, dan kemudian kami ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengabulkan setiap usaha kebaikan kita dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslian Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah tahun akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pmb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya agar menjadi bagian dari kita.